warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'di wa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala umumi nasi haitsu qultu fi sabilika sirran wa alaniyatan ala siratika mustaqim waj'alni lisanan nuraniyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li wa lahumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah yang saya hormati, Ketua DKI Bapak Ustadz Bahri yang beliau ada keperluan tidak mengikuti taklim ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan. Dan kita juga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, melaksanakan kewajiban sholat subuh dilanjutkan dengan taklim rutin setiap seminggu sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kebaikan kita di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah, baik kita lanjutkan taklim ini. Kita bahas hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Daraballahu ta'ala masalan, Allah telah membuat perumpamaan, sirata mustaqimah, jalan yang lurus, wa ala jambi sirati surani, di kedua sisi jalan
suroni terdapat dua dinding. Fihima, di kedua dinding, abwabun muftatahatun, terdapat pintu-pintu muftatahatun yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murhatun, di atas pintu-pintu terdapat tirai-tirai yang berjuntai. Wa ala babi sirati da'in yaqulu, dan di atas pintu jalan dai ada yang berseru, yaqulu, dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu, masuklah kalian, siroto jami'ah, ke jalan semuanya. Wala tata'arraju, dan jangan kalian menyimpang. Wada'in yad'u min fawqi sirati, dan ada orang yang berseru dengan menyuruh dari atas jalan. Faiza aradal insanu, lalu apabila seorang manusia hendak ayat tahasai'an, membuka satu pintu, min tilkal abwabi, dari pintu-pintu itu, qala waihaka la taftah, celakalah, jangan engkau membukanya. Fa innaka in tabtahu talijhu, karena sesungguhnya jika engkau membukanya maka engkau memasuki. Fasiratil Islam, adapun jalan-jalan itu, jalan Islam, wasuroni, dan dinding itu adalah hududullah, batas-batas hukum Allah. Wal abwabul muftatahattu maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka dengan tirai-tirai yang indah, maharimullah, itulah larangan-larangan Allah. Zalika da'i, dan orang yang menyeru, ala rasi, di atas kepala kalian, as-sirati kitabillah, itulah kitab-kitab Allah. Wada'i min fawku, dan orang-orang yang memanggil di atas, wa'izullah, itulah nasihat-nasihat Allah, fi qalbi kulli muslimin, di hati tiap-tiap orang yang muslim. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini Allah memberikan satu perumpamaan tamsil untuk kita semua, untuk manusia. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, tamsil-tamsil ibarat, baik yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah maupun dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah memberikan satu perumpamaan untuk apa? Agar supaya manusia memahami, kemudian meresapi dan melaksanakan, intinya itu. Contoh, orang-orang yang gemar sedekah itu Allah memberikan perumpamaan seperti orang-orang yang menanam benih. Satu benih itu tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu akan tumbuh 7 biji. Itu kan perumpamaan orang-orang yang sedekah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil. Jadi Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu di jalan Allah, apapun sedekahnya, seperti orang yang menanam satu pohon
dan di pohon itu ada 7 tangkai, dan di tiap-tiap tangkai itu terdapat 70 biji. Ini menunjukkan apa? Artinya bahwa sedekah itu akan mendatangkan keberkahan, kan itu inti contohnya. Jadi sedekah itu akan menjadikan rezeki bertambah, keberkahannya, keselamatannya, dan kemanfaatan itu bertambah dengan gara-gara sedekah. Jadi kalau hartamu bertambah, hidupmu berkah, sedekah. Seolah-olah Allah mengatakan begitu. Kenapa? Karena banyak orang yang sukses, banyak orang yang yang hebat itu mereka adalah karena orang-orang yang gemar sedekah. Jadi nggak ada ceritanya sedekah walaupun secara hitungan harta dikeluarkan itu akan berkurang, tetapi di pandangan Allah, dalam pandangan Allah itu akan bertambah dan akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang yang sedekah itu miskin. Kalau yang judi miskin gara-gara judi, banyak. Aku melarat karena judi, waktu itu ada lagu begitu, saya tahun berapa terlupa. Muksir Alatas waktu masih muda, itu lagunya. Itu kan perumpamaan. Kemudian Allah juga mengumpamakan di dalam Al-Quran, ada kata Allah, orang-orang yang ngaku Islam diberikan kesehatan, hidupnya punya panca indera, gitu ya, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menghirup udara segar, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah. Allah pun memberikan perumpamaan, gitu ya. Lahum uzunul la yasma'una biha, lahum qulubul la yafqahuna biha, ulaika kal an'am. Kata ini kan sadis kalau kita mau berpikir. Jadi peringatan keras. Orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, gitu ya, diberikan kesehatan, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah atau tidak mau beribadah kepada Allah, kata Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya manusia itu sama kebo sama. Ini Allah yang menjelaskan. Cuma kita tidak merasa bahwa kita ini, gitu ya, manusia itu sedang disindir oleh Allah Subhanahu. Kan kita jadi manusia disamakan dengan hayawan. Bahkan balung adal katanya, orang yang tidak beribadah kepada Allah itu lebih jelek, lebih sesat daripada hayawan, gitu. Kenapa? Kalau hayawan kan tidak ibadah, tidak sholat, memang hidupnya seperti itu, cuma makan, gitu ya, cuma tidur, itu kebo. Tapi kalau manusia yang seperti itu tuh, tidak ibadah, tidak sholat, tidak mengaji, tidak menurut Allah, maka dengan kebo itu sama, cuma beda bentuk doang. Sama-sama makhluk hidup. Sama. Kebo makan, manusia juga makan. Cuma kita makan nasi, kerbau makan rumput. Kerbau tidur, manusia juga sama tidur. Jadi kalau umpama seorang suami punya istri nggak mau sholat, tidur sama istri, berarti tidur sama. Kira-kira gitu ya. Kira-kira itu kan perumpamaan, banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran, baik tentang orang soleh maupun tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah. Para jamaah yang makumullah, di sini baginda Nabi membuat satu perumpamaan. Kata baginda Rasul, Allah telah membuat satu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Jadi seseorang yang berjalan di jalan yang lurus, yang di kedua sisi jalan itu terdapat 2 dinding. Jadi ini kan perumpamaan. Yang jalan di satu jalan, yang di kedua sisi itu terdapat dinding. Kemudian di atas dinding itu ada pintu-pintu. Di pintu-pintu itu ada tirai yang berjuntai. Kemudian di pintu itu ada orang yang memanggil, sini, udkhulu, udkhulu, udkhulu. Ketika seseorang memasuki pintu yang kanan, maka kata baginda, itulah jalan Islam. Ketika seseorang memanggil atau
menuruti jalan-jalan yang kiri yang ada tirai-tirai berjuntai. Menarik Pak. Ketika seseorang mencoba memasuki pintu itu, membuka pintu itu, maka ia walai, maka itulah orang yang celaka. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Dan yang memanggil di atas itu adalah kitabullah, kitab-kitab Allah dan nasihat-nasihat Allah. Para jamaah rahimakumullah, apa sih isi dari hadis ini? Isinya adalah kata baginda Nabi, kita ini kan hidup selama ini di dunia ini kan laksana sedang melakukan satu perjalanan panjang, Pak. Makanya kan di dalam Al-Quran ada ayat, suratnya surat Al-Insyirah kalau tidak salah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Itu ayat. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau sedang berjalan. Jalan kita kami. Mau kita lagi bekerja, mau kita lagi tidur atau tidak ngapa-ngapain, sesungguhnya kita ini sedang berjalan. Kata Allah, kata baginda Nabi, hanya kita tidak berasa kita sedang berjalan itu. Tidak berasa. Perjalanan kita ini ya berbeda-beda. Ada yang perjalanannya sudah 50 tahun lebih kayak saya. Ada yang perjalanannya baru 40. Ada yang berjalan masih belasan tahun kayak anak-anak kita ini. Berjalan Pak. Semuanya berjalan kemana? Ila rabbika qadhan, berjalan menuju Allah Subhanahu. Ada yang sama dengan saya 50. Belum sampai Pak, belum. Oh, belum sampai ya. Udah sampai Pak? Udah sampai berarti sama saya. Udah tua. Jadi berjalan katanya. Sehingga diumpamakan oleh baginda Nabi, orang berjalan itu ada yang posisi jalannya itu baru matahari seumuran matahari terbit, model gini Pak. Ada yang sudah ya seukuran Johor, 50-50 Pak. Ke depan ya masih lumayan jauh, ke belakang juga jauh. Ada yang perjalanannya udah jauh ke belakang, dekat ke depan, udah waktu asar. Itulah orang-orang yang usianya sudah di atas 50. Jalan kita kata Allah, jalan, berjalan. Nah, selama perjalanan itulah banyak sekali kata Nabi di dalam hadis ini panggilan-panggilan yang menyeru, baik panggilan dari kiri maupun panggilan dari kanan. Jadi di lorong perjalanan yang lurus itu ada dinding, ada pintu yang senantiasa memanggil manusia. Pintu yang kanan itulah panggilan Allah Subhanahu. Ngaji ini kan panggilan Allah. Azan itu panggilan Allah. Taklim itu panggilan Allah. Di kiri juga ada panggilan, hanya panggilan kiri ini katanya ada tirai-tirai yang berjuntai Pak. Apa itu dari kiri? Itulah panggilan-panggilan untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah, yang kemaksiatan dosa itu pada saat ini dibungkus, dihias dengan hiasan-hiasan yang bisa menyilaukan mata. Maksiat itu kan Masya Allah daya tariknya itu. Jadi sesuatu yang bisa menimbulkan gairah dalam kehidupan. Itulah maksiat. Semakin ke depan ini maksiat itu semakin terang-terangan. Semakin ke depan ini maksiat semakin banyak sekali potensi yang bisa seseorang untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Seiringnya dengan kemajuan zaman modern, seiringnya teknologi yang pesat, kapanpun, dimanapun, sambil tidur pun saya sering ngomong orang itu bisa berbuat maksiat saat ini. Makanya Nabi Muhammad begini, kata Nabi, Masya Allah, ini pesan ini 14 abad yang silam. Kata Nabi, alimu auladakum fa inna zamani ghairu zamanikum. Wahai umatku, jaga, didik anakmu. Kenapa? Fa inna zamani khairu zamanikum, karena anak-anak kamu, cucu kamu, keturunan kamu akan hidup di zaman yang bukan zaman kamu. Kita dulu zaman kita, ini mah gak tahu lah. Zaman kita dulu, saya kalau ingat di kampung, nostalgia dulu.
Kalau satu kampung itu ada 100 rumah, yang punya televisi itu paling banyak 10 orang. Ngalamin nggak Pak? Satu. Ya dulu gitu ya. Orang yang punya TV, punya radio itu udah orang hebat itu Pak itu. Bisa dibilang di kampungnya itu orang yang orang punya TV zaman radionya kayak balok dipotong gitu. Itu orang punya TV kagak, TV-nya masih hitam putih dulu. Jadi kalau orang nonton itu ke rumah tetangga dulu, nggak ngalamin itu ya, ini cerita dulu. Gitu ya, orang mau nonton TV suruh cuci kaki. Hiburannya itu ya nggak jauh dari Aneka Karya Safari. Filmnya itu segala macam. Waktunya itu tertentu Pak. Nggak seperti sekarang kan 24 jam. Itu dulu. Makin ke depan makin sekarang ini kan apa ya, orang punya televisi itu bukan orang yang hebat Pak sekarang. Udah biasa aja. Sama lah dengan handphone. Dulu kan orang punya handphone itu gagah Pak. Sekarang kan orang punya handphone itu biasa-biasa saja. Anak sekolah SD aja bisa main handphone kok. Kita orang tua kadang-kadang kalah dengan anak-anak kita. Dia buka aplikasi. Itu kan menunjukkan apa? Bahwa ke depan itu tantangan ketika seseorang untuk ibadah kepada Allah makin ke depan makin sulit, makin keras Pak. Itu ke depan itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar aturan-aturan Allah karena mereka mencontoh dari kehidupan modern ini. Banyak mencontoh, itu kan mereka hidup di zaman yang bukan sejaman kita. Jadi makin ke depan tantangan makin besar, kita rasa-rasa iya juga. Mungkin ke depannya akan lebih canggih lagi Pak. Ke depannya lebih canggih. Dulu gitu ya, orang itu paling dia bisa berhubungan pakai apa namanya, dulu kan masih zaman SMS, belum ada yang seperti sekarang, ada WA dan belum ada. Jadi kan makin kesini zaman itu makin maju. Dengan seiringnya teknologi yang maju, maka jika orang tidak bijaksana, jika orang tidak kuat-kuat iman, banyak sekali yang menjadi korban, yang berbuat dosa dengan sebab kemajuan media ini. Itu tidak bisa kita pungkiri Pak, tidak bisa kita pungkiri gitu. Saya mengatakan bulan kemarin bahwa kalau dulu orang judi kumpul-kumpul, sekarang di dalam rumah pun bisa bermain. Zaman sekarang itu, kalau dulu orang maling itu maling mesti tengah malam buka pintu. Sekarang apa? Orang yang pintar itu dengan membuka satu aplikasi bisa membobol duit orang. Itu kan salah satu sisi lain ya daripada pesatnya dunia yang modern itu. Maka kata Nabi, makin ke depan itu godaan makin besar, makin ke depan itu godaan makin besar. Ibadah makin gampang, godaannya juga makin gede. Sekarang ini orang mengaji nggak perlu bawa senter deh, nggak perlu bawa. Dulu kita bawa belalak tuh dari kelapa dibakar. Obor, mau ngaji kelapa listrik nggak ada. Tapi begitu antusias orang ngaji lama-lama dulu. Kalau ngaji nyamper Pak, yuk ngaji satu RT, jalan anak-anak kecil. Sekarang model begitu kan sudah tidak ada mungkin ada, jarang. Kenapa? Jalan-jalan kebaikan makin terbuka, jalan-jalan untuk menuju jalan Allah makin terang. Kita sekarang mau nyalain lampu, cukup dengan tak di tombol nyala. Dulu boro-boro orang kalau pengen lampu terang itu pakai patromak deh, dikocok dulu. Mau bakar lampunya aja nggak cukup 10 menit lah ya. Sekarang tinggal tak. Tapi makin ke depan teknologi makin maju, dunia makin gampang, orang-orang yang dekat kepada Allah itu kelihatannya makin sedikit. Kenapa? Karena itulah Pak kata Nabi, godaan setan itu makin ke depan makin menjuntai. Masal ini kan Nabi membaca hadis ini kan 14 abad yang silam, dan ternyata zaman sekarang ini terbukti bahwa memang kita hidup di satu zaman tantangan yang sangat besar. Jadi dakwah di mana-mana, tetapi jalan-jalan untuk berbuat maksiat juga potensinya sangat luar biasa saat ini. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suturun murhatun wa ala babis sirati yakul ayyuhan nas udkhulu siratu jami' wa la tata'arraju. Kamu masuklah ke jalan Islam,
Kamu masuklah ke jalan Allah. Ketika kamu masuk di jalan Allah, maka kamu akan terhindar dari godaan-godaan yang sangat dahsyat pada saat itu. Dulu mana ada kok orang kenal narkoba. Dulu mana ada orang, enggak ada dulu ya. Ini baru ini aja, baru saat-saat ini ya. Dulu orang-orang, maaf ya, anak-anak kita sekolah dulu boro-boro kenal tawuran Pak, enggak ada. Dulu kita enggak kenal namanya tawuran. Kita dulu apa ya? Indah gitu ya. Ini kan sekarang ini masalah sedih, makanya kalau kita lihat ya, melalui berita ada anak-anak yang dia punya masa depan sangat luar biasa gitu ya. Langkahnya masih jauh, harus menjadi korban dengan cara-cara yang mengenaskan. Kan ini kan satu pelajaran bagi kita semua, sesuatu yang jangan ditiru, jangan dicontoh. Kenapa? Korban nyawa sia-sia, mengorbankan masa depan hanya karena apa? Ya karena ikut-ikutan tren itu. Kan aneh zaman sekarang Pak, anak-anak sekolah di tasnya ada golok, ada besi dari dulu itu orang sekolah itu di tasnya ada timbel. Ini dibungkus pakai pohon pisang dulu. Sekarang jadi inilah tantangan makin ke depan, kata baginda Nabi. Makanya godaan makin ke depan itu makin sangat luar biasa. Godaan ke depan itu makin sangat. Jadi kalau manusia makin maju, ternyata setan pun menggelincirkan manusia punya rumus lain. Depannya dia juga punya metode Pak. Jadi semakin ke depan godaannya semakin masalah. Maka para jamaah rahimakumullah, faiza aradal insanu ayata syai'an min tilkal abab wa qala waihaka la taftah fa innaka in taftahu tarijan. Maksiat itu, pintu-pintu setan itu, kata baginda Nabi, jangan coba-coba. Ini juga ya. Jangan coba-coba berbuat. Kan semuanya awalnya dari coba-coba Pak. Orang maksiat itu semuanya awal dari coba. Pengen tahu. Lama-lama dia coba. Lama-lama ketagihan, apapun itu maksiatnya. Lama-lama ketagihan berawal dari coba itu Pak. Berawal dari coba-coba gitu ya. Itu orang-orang yang kena narkoba, yang korban narkoba, semua itu rata-rata awalnya coba-coba. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika perbuatan maksiat itu, potensi yang bisa menimbulkan maksiat, potensi yang bisa membuat seseorang melanggar perintah Allah, jangan coba-coba. Ini bahasa Nabi, Masya Allah. Maka yang akan menyelamatkan manusia dari segala godaan itu adalah siroti kitabillah, yaitu jalan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu jalan-jalan Islam, ke pengajian, ya, rajin sholat, majlis ta'lim dan lain sebagainya. Itulah jalan-jalan yang akan bisa menyelamatkan manusia dari godaan. Kalau kita tidak berpegang kepada itu, maka kemungkinan besar masuk ke dalam jebakan-jebakan setan, ke dalam godaan-godaan setan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya antara maksiat dengan jalan Islam itu, kata Nabi, seberang-seberangan. Iya juga Pak. Di sini lagi ngaji, di sana lagi dempet-dempetan. Apalagi sekarang ini. Jadi kita nggak usah bicara jauh-jauh lah, di daerah kita dulu lah sebagai introspeksi. Kan mungkin kalau malam-malam tertentu, malam-malam weekend, di satu sisi lagi ngaji, di satu sisi orang lagi berbuat maksiat. Itu kan sekarang Pak terjadi ini. Jadi seberang-seberang kan katanya nggak jauh Pak. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang berbuat maksiat tetapi dibungkus kadang-kadang dengan satu bungkusan yang seolah-olah itu adalah merupakan satu kebaikan, padahal itu adalah perbuatan. Ini kan zaman sekarang ini terjadi Pak. Makanya kita harus hati-hati. Makin ke depan makin sangat luar biasa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka kata Nabi, ketika engkau berada di jalan yang harus kamu mantang aja di jalan situ, jangan kemana-mana, ikutin katanya panggilan Allah, ikutin kompas. Maka ketika kamu mengikuti kompas itulah kamu akan selamat dari segala godaan dan rayuan
setan, laknatullah. Maka kamu jangan keluar dari jalan itu. Apa itu jalan itu? Siratul mustaqim. Itulah jalan lurus, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian kata baginda Nabi, al-hawa yad'uka ila sahwati ila murtadatiha. Hawa nafsu, keinginan syahwat mengajakmu kepada keinginan-keinginan syahwat, dan di dunia mengajakmu memilikinya dan syahwat itu, keinginan itu, nafsu itu senantiasa mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Para jemaah, nafsu ini kan merupakan anugerah Allah. Jadi nafsu itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi diri manusia itu dengan syahwat. Artinya kalau syahwat itu merupakan hiasan Allah yang diberikan kepada manusia, orang kalau hiasannya tidak ada, maka tidak indah, tidak bagus. Tetapi di sisi lain, apabila hiasan itu berlebihan kan jelek juga. Contoh, bini kita, istri kita mau kondangan pakai bedak, kan biasa, Pak. Pakai bedak ala kadarnya sesuai dengan. Tapi kalau pakai bedak yang pucat-pucat kan badut. Kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan ukuran, Pak. Itu zuyina namanya. Jadi kalau orang dandanan, baik laki-laki maupun perempuan, gitu, supaya ganteng, ya ukurannya pakai nasi, pakai jas, pakai celana rapi, itu zuyina biasa. Tapi kalau berlebihan, pakai nasinya 5, kan orang gila, gitu. Nah, sebagainya. Jadi syahwat juga begitu katanya itu. Jadi Allah menitipkan syahwat nafsu di dalam diri manusia sebagai perhiasan hidup. Kenapa? Kan ketika manusia punya hawa nafsu, punya keinginan, orang itu kan punya cita-cita, sehingga dunia itu akan menjadi maju. Itu sisi baiknya ya. Nah, yang bahaya itu di dalam hadis, apabila orang itu mentatapkan hawa, senantiasa mengeluarkan nafsu tanpa ada ukurannya, maka inilah yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Contoh, manusia itu oleh Allah diberikan syahwat, keinginan, mencintai lawan jenis. Itu sunatullah, Pak. Jadi model kita ini udah tua. Walaupun udah tua, lihat yang agak bagus, ada sir, wajar, Pak. Berarti normal. Yang nggak normal itu udah sir, nanya, kira-kira jarang perawan ya. Orang mana gitu. Yang bahaya itu yang begitu. Jadi kalau sekedar sir, masya Allah, subhanallah, itu ciptaan Allah, cakep amat, sudah selesai. Itu normal, tapi kalau sudah berlebihan, apalagi sampai diikutin gitu lah, sampai ditanya orang mana, perawan apa janda, ini kan sudah sesuatu yang berlebihan. Sama, jadi makan kita perlu nafsu nggak? Perlu. Kalau nggak nafsu makan kan nasi nggak bisa kita makan. Kita makan nasi. Ketika berlebihan kan bahaya, Pak. Bisa menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu bahaya. Nah, syahwat yang berlebihan itulah yang berpotensi mendatangkan maksiat kepada Allah. Orang cinta sesama lawan jenis, bahkan sunatullah. Maka Allah menghalalkan syahwat itu melalui satu hukum yang disebut dengan pintu pernikahan. Yang berlebihan itu bagaimana? Orang yang menyalurkan syahwatnya, gitu ya, dalam koridor, dalam batas-batas yang melanggar perintah Allah melalui perzinahan, priseks dan lain sebagainya. Ini kan namanya berlebihan, Pak. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu adalah jelek. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan jelek. Makanya orang lagi sholat, begitu lagi sholat kebakaran. Dia merasa, wah iman gua mau kuat, berlebih-lebihan. Iman gua mau kuat, biarlah pokoknya gua biar mati juga sekalian. Salah itu, Pak. Salah. Kenapa? Tidak menghindari bahaya. Jangan bangga itu. Salah.
Kita lagi sholat, di depan ada kalajengking, kok kamu orang beriman, biarlah disengat juga. Salah, kata Nabi, hindari yang bisa membahayakan diri kamu. Ini kan kadang-kadang ada orang yang keterlaluan. Oh pokoknya kita hancurkan, boom katanya. Bisa gitulah, salah, bukan mati sangit itu. termasuk ke sana tuh. Jadi syahwat itu bisa mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan illa marhimarabi. Makanya dalam Al-Quran, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Syahwat yang dirahmati oleh Allah itulah syahwat yang diwujudkan atau dikeluarkan dengan jalur-jalur hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lapar, Masya Allah, inginlah makan, kan syahwat. Makanan yang kita makan kalau dijalurkan secara hukum Allah adalah makanan yang halal, makanan yang bergizi, dan ada aturannya. Tetapi ketika seseorang menyalurkan syahwat itu ingin makan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, ya muhalal ke, muharam ke, hantam terus. Kadang-kadang begini para jemaah, orang berpikir, katanya lihat di dalam Al-Quran, ini yang kadang-kadang sering terjadi. Yang namanya darurat, katanya boleh memakan makanan yang haram. Pernah dengar begitu? Ini kadang-kadang suka salah menafsirkan gitu ya, keliru menafsirkan. Di dalam Al-Quran ketika berbicara halal, ketika berbicara darurat atas hal-hal yang dilarang, Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran satu ayat pun tidak ada yang menghalalkan, tidak ada Pak. Yang ada pamaniturra ghairu bagin. Apabila kamu dalam keadaan darurat, fala isma alaihi innahu huwal ghafurur rahim. Apabila dalam keadaan darurat kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, Allah mengampuni engkau. Kan bahasanya begitu. Misal seorang pergi kemana-mana, kelaparan, nggak ada makanan kecuali daging babi, umpama. Kalau nggak makan daging babi, ukurannya mati. Bukan berarti babi itu jadi halal, bukan. Ini kan bahasanya kadang-kadang begitu, jadi halal. Bukan, tetap haram. Hanya keharaman dia berbuat dosa itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Artinya kalau perbuatannya tetap haram, hanya keharamannya karena dalam posisi terjepit diampuni oleh Allah Subhanahu. Enggak ada ceritanya yang haram itu karena kejepit jadi haram. Enggak ada, haramnya tetap haram. Al haramu bainun, al halal bain. Haram dengan halal itu jelas nasnya, jelas dalilnya, jelas perbedaannya. Yang ada adalah diampuni oleh Allah. Begitu bahasanya. Jadi bukan bahasa dihalalkan, berbeda ya. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini walaupun satu hadis ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita akhiri, kalau ada pertanyaan nanti kita tanyakan sambil santai saja. Jadi mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Sebelum Isra berapa menit lagi? Isra masih 10 menit lagi. 10 menit ya buat ngobrol pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan deh?